aku tuh terharu tahu. Karena aku selama melahirkan, aku sendirian. Nah, kejadian paling buruk saat kretek abal-abal orang tuh ada nggak? Kayak misalnya tiba-tiba encok. Kalau kretekin aku itu rasanya gimana buat Mas Bima? Ada nggak ya kamu kretek-kretek cewek tapi jadinya malah nafsu ke kamu gitu? Kalau tiba-tiba istri kamu ikhlas, aku ikhlasin kamu tapi kamu nikahnya sama Nikita aja gitu. What's up, sister? Aduh, my brother nih. Aduh, aku udah lama banget gak ketemu kamu, setahun ya lebih ya. Setahun lebih. Dari istrinya belum hamil, sekarang udah melahirkan, anaknya perempuan. Waktu itu tuh kamu sempet kayak didoain, mau punya anak ya doain ya gitu. Ya Allah, bener sekarang udah lahiran. Iya, happy ya. Masya Allah, bukan happy lagi. One of the happiest things in my life. Kamu tuh kenapa jadi cowok, suami tuh baik banget sih? I try to be. Maksudnya gini loh. Pastinya kita selalu berusaha untuk menjadi versi terbaik diri kita gitu. Aku nggak bilang I'm the perfect husband, of course perfect itu susah. Cuman aku sangat berusaha untuk menjadi laki-laki yang terbaik gitu. Dan itu ya nggak mudah, pasti ada tantangannya tersendiri gitu. Tadi tuh Bimo tuh sempet cerita, dia tuh nemenin istrinya lahiran, dia rasain semuanya, dia lihat palanya keluar. Aku tuh terharu tahu. Karena aku selama melahirkan, aku sendirian. Jadi, I'm so sad for that. Sumpah itu berat banget pasti. Gak ada suami yang nemenin, No, gak ada siapa-siapa. No, that's crazy. That's what makes you so strong. Karena itu berat banget. Lahiran gak sama keluarga. Oh my goodness. Serius. Tiba-tiba anaknya udah keluar, baru keluargaku datang. Oh my God. Tapi memang kesalahan aku karena aku gak ngasih tahu mereka. Aku gak mau mereka tuh kepikiran gitu. Iya, tapi hebat banget karena pada saat Shena mau lahiran, jadi kita udah berpikir bahwa this is a couple thing gitu kan. Gak mungkin dia ngelakuin sendiri. Maksudnya we're in this together, kita harus bersama-sama sampai itu anak keluar. Jadi emang aku udah siap siaga, any minute dia butuh bantuan aku. Jadi selama ini enak loh ditaruh di sini. Aku tuh udah lama loh nggak ngelus tangan lagi. Cuma tangan dia doang yang bisa aku lus. Ketinggalan. Nah, jadi sampai selama dia kontraksi itu, aku bener-bener by her side gitu. Dan aku memang mau memberikan dia dukungan karena aku tahu apa sih yang bisa aku lakukan dalam hal ini, dan itu suatu hal yang berat banget kan buat seorang wanita kan, udah 9 kretek every 2 minggu sampai pas umur 7 bulan udah nggak bisa karena mau sin miring pun perutnya udah gede kan, jadi hanya paling backnya aja, dan itu sangat membantu dia. Tiap 2 minggu aku kretek, aku pastinya makan sehat bagus, abis gitu walaupun kita selalu positif, cuman kita ikut kelas-kelas hipnoterapi untuk meyakinkan kita bahwa kita mau lahiran normal. Dan you know what's amazing? Aku boleh ceritakan nggak? Boleh. You know what's amazing? Kayak ini salah satu hal yang bikin aku merinding ya. I love animals. Dan aku tahu semua hewan yang ada di perkarangan rumah aku, baik yang milik aku ataupun yang bukan. Pada saat Ariana udah 3 bulan ke atas, hewan ngumpul di depan rumah. Tupai-tupai yang nggak pernah datang. Burung-burung yang nggak pernah ada. Bahkan sampai kadal-kadal pun, sampai ular itu pada, ini bukan hewan aku sendiri. Maksudnya ular kecil itu di teras aku usir. Kadal di teras aku usir. Ternyata pada saat ada nyawa baru itu sebenarnya itu dunia itu ikut happy, ikut senang, dan itu terlihat. Aku nggak tahu apakah itu energinya baby aku, dia mungkin pencinta hewan juga, itu satu. Terus yang kedua, baby itu walaupun dalam perut kita bisa komunikasi. Kita USG demi USG, dia nggak pernah memperlihatkan mukanya. Akhirnya suatu malam, aku pegang perut istri aku bilang, my baby, besok mama papa mau lihat kamu ya. Kamu nengok ke depan ya, kamu lihat. Di USG hari itu, dia lagi full ngelihat. Bisa difoto, bisa dilihat, dan setelah itu nggak bisa kelihatan lagi. Jadi pas besok-besoknya USG lagi tuh, dia udah nggak memperlihatkan diri dia lagi. Sampai akhirnya ya momen lahiran, dan itu ya Allah, aku ngebayangin perjuangannya bener-bener feel my perut. Keras kan ya?
Gila, ternyata cewek itu kalau kontraksi kayak batu. Aku selalu ngerasa perut aku keras. Itu pas lagi gosokin dia, kan dia gini, kakak, now, gitu kan. Langsung gitu, gosok perutnya. Gitu, tangan pegel. Untung aku sekolah raga kan. Aku gosokin sama semenit, sampai kontraksinya hilang. Udah. 10 minutes later, kakak, now. Itu dari jam 6 pagi sampai lahirannya jam 10 siang besoknya. Berarti pembukaannya lah cukup lama ya istri kamu? Lama gitu. Luar biasa loh Bimo. Iya. Bimo, kabarnya sekarang gimana nih dengan kretek-kretek abal-abalnya, masih lancar atau udah mulai berkurang? Sebenarnya lancar sih lancar ya. Dan tapi sekarang kan banyak banget tuh kretek-kretek kan. Ya. Kayaknya semua hampir di setiap sudut Jakarta, SCBD sekarang udah ada kretek-kretek, deket sini juga ada kretek-kretek, tuh gimana? Iya sebenarnya sih aku senang karena memang aku merasakan bahwa yang namanya kretek-kretek atau di istilah dunia medis kedokterannya chiropractic itu sangat membantu aku. Jadi I know it works gitu. Maksudnya badan kita ini terdiri dari berbagai macam hal. Ada saraf, ada aliran darah, mungkin bisa akupuntur, untuk kayak tendons atau mungkin otot kita bisa fisioterapi atau pijat atau urut. Dan untuk tulang ini ada chiropractic. Gitu di saat tulang kita bergeser, kita mau adjust buat posisi atau kondisinya lebih optimal dan lebih baik gitu kan. Jadi aku senang sih ngelihat, cuman hopefully memang orang-orang yang memang belajar dan tahu gitu biar bisa ngebantu. Karena aku sendiri ngerasain mungkin yang teman-teman lihat yang ada di YouTube gitu, tapi sebenarnya di belakang itu banyak banget orang yang kretek gitu. Tapi memang kita nggak syuting dan itu sangat membantu banyak orang. Gitu. Karena kamu nolong ya. Yes ya. gitu. Tapi ada nggak sih yang kamu lihat kretek-kreteknya tuh, kayaknya nggak gini deh, ini salah deh. Apa karena cuma ikut zaman jadi mereka buka tempat pengobatan kretek-kretek gitu? Gini, semua ilmu itu mungkin ada dasarnya, tapi kembali ke orangnya, ya kan? Misalnya gini, kamu kan lagi nari, ya kan? Kamu diajarin sama guru yang sama, tapi pasti kamu sebagai murid dengan murid A sama murid B, pasti kan outputnya berbeda. Nah, itu yang aku rasain sih gitu. Nah, aku nggak bisa bilang dia salah, tapi ada kala aku ngelihat, aduh buat aku kok itu serem ya, gitu. Contoh soal, kita mau misalnya adjust leher. Jadi adjustment itu sebenarnya kita tuh bukan nge-stretch, tapi kita ngegerakin dengan dengan pergerakan yang tepat dan cepat untuk kita bisa manipulasi tulang tersebut gitu. Ya kan? Nah, tapi ada kalanya aku ngelihat itu leher dipelintir sampai gitu. Nah, itu takutnya malah nanti akhirnya ada yang ketarik atau malah takutnya memperburuk keadaan. Nah, cuman ya aku nggak tahu apakah memang pelatihannya dia seperti itu atau yang dia pahami dan dia rasakan untuk dia praktekkan seperti itu. Cuma kalau buat aku itu agak seram. Satu, kedua masalah intensity gitu kan. Kita harus tahu bahwa tiap orang ini memiliki anatomi yang berbeda. Nikita 3 tahun lalu sama Nikita sekarang pun beda. Ya kan? Dengan olahraga yang berbeda. Bisa aja kamu makin olahraga butuh intensity lebih kuat. Atau mungkin kamu dari 3 tahun lalu kamu olahraganya sering, sekarang udah jarang olahraga. Intensity harus lebih low. Makanya tadi pas aku tarik leher kamu, aku kasih intensity yang low dulu. Ternyata nggak bunyi. Oke, aku naikin dikit, baru krek bunyi. Nah, kadang ada orang yang overpower dan dia memukul rata semua orang. Itu bisa bahaya juga. Gitu. Gimana kalau orang yang dia kretek ini ternyata hanya membutuhkan tenaga yang dikit, dia overpower malah akhirnya cedera. Gitu sih, jadi makanya kenapa sih aku nggak mau bikin praktek, tanggung jawab yang besar. Iya. Kebayang nggak misalnya begini, aku lebih baik gini, aku tahu ada orang yang butuh, aku kretek, nggak usah ada pembayaran, nggak usah ada biaya, aku bantu dia. Dibanding aku buka praktek nih, tiba-tiba, woi Bimaru buka praktek, 20 orang ngantri. Wah, sedangkan aku kretek orang aja, nggak bisa main tak 5 menit selesai. Harus fokus, ngomong sama orangnya, ngerasain badannya, nanya gitu, ngeliat, tahu olahraganya seperti apa. Tapi kalau kita udah 20-30 orang, takutnya, ini aku takutin sebagai manusia, bukan aku ngejudge orang, takut diri aku jadi money minded. Karena aku money minded, aku buru-buru nih karena ngejar target. Malah akhirnya penanganannya nggak maksimal. Gitu, that's the reason why. Oke, gitu. makanya kamu nggak mau buka praktek itu karena kamu butuh konsentrasi yang gitu. Banyak ya. Yes. Ya, tapi kamu pernah bantuin orang kan untuk kretek-kretek itu? Banyak kan? Sekarang ini yang lagi aku tanganin, ada tukang kebun dekat rumah aku. Kasian banget ceritanya. Jadi aku udah ngeliat jalannya tuh miring banget. Kakinya dia pas aku bawa ke rumah, yuk kita kretek. Kaki dia yang kiri itu nggak bertumbuh.
kiri apa kanan ya? Soalnya aku lupa ya. Pokoknya salah satu kakinya itu nggak bertumbuh, cuma tulang sama kulit doang gitu. Ternyata pada saat dia masih SD, dia lahir normal segala macam, dia panas. Sama mantri divonis polio, disuntik 4 kali seminggu. Akhirnya badannya kayak gitu, cacat sampai sekarang. Nah, akhirnya memang aku nggak mungkin bisa sempurnakan itu, tapi aku udah keretak dia 2 kali, alhamdulillah. Tangannya dia tadinya udah nggak bisa, cuma bisa segini doang. Sekarang udah bisa kayak gini. Napas dia yang nyesek sekarang lega gitu. Dan aku lihat kaki dia yang nggak bertumbuh ini, mungkin karena tulang belakangnya terlalu parah. Banyak saraf yang mengatur aliran darah itu terhenti. Darah ini kan yang ngasih makan otot kita semua. Dia bawa oksigen, nutrisi, dan lain-lain. Sekarang udah mulai merah lagi. Jadi hopefully bisa mulai numbuh, ototnya mulai berkembang. Gitu sih. Oke, baik ya kamu ya? Iya, I try to be. Yeah. Nah, pernah nggak ada kepikiran nggak mau lanjutin lagi keretak abal-abal atau mau coba hal yang baru gitu? Sebenarnya kalau nyoba hal baru sih pengen ya, pasti dalam hidup pengen nyoba hal baru. Kalau keretak sih aku seneng sih karena itu ngebantu orang. Kamu gitu. belajar nggak sih keretak? Belajar dong, Belajar, iya belajar. Sekolah gitu? Ada sekolahnya, cuman gini, aku jelasin di sini ya. Kalau kita mau menjadi chiropractitioner, makanya aku nggak panggil diri aku chiropractor. Itu sekolah di Amerika. Nah waktu itu aku belajar lewat Master Chris. Dia orang Malaysia yang udah 10 tahun lebih juga turun-temurun lewat dia. Kalau menurut aku sih basicnya sama gitu. Oke. Iya. Nah, kejadian paling buruk saat keretak abal-abal orang tuh ada nggak? Kayak misalnya tiba-tiba encok. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Paling aku di prank gitu kan, orangnya pura-pura gitu. Waktu aku keretak mama aku, dia pura-pura pingsan, bikin aku setengah mati. Taunya dia bercanda, kayak gitu sih, lebih ke rese gitu. Cuman alhamdulillah nggak ada. Pernah ya, karena kamu kan memang dia keretak aku aja tuh dia serius loh, dia pegang-pegangin dulu gitu. Iya. Aku pernah keretak-keretak jujur ya. Waktu itu diantar sama Mail di daerah kota Pasar Baru apa gitu ya. Pokoknya dia tempatnya kecil gitu deh, ke rumah kontrakan. Dia tuh nggak yang kayak kamu gitu loh ya. Makanya aku nggak mau ketek-ketek lagi waktu itu. Jadi dia tuh langsung gini, rek. Terus aku kan kaget gitu kan. Iya, nggak boleh, nggak. Jadi pertama ngerasain badan itu penting. Napas juga penting. Jadi pada saat masih ada napas di kamu aja atau kamu nahan, itu malah melawan gerakan. Itu nggak boleh. Jadi harus ngikutin, harus ngerasain pasiennya gitu. Dan intensity itu selalu kita pakai intensity yang low. Kalau memang nggak bunyi, mungkin kita naikin dikit. Tapi jangan sampai yang kita mau cari itu ada kepuasan bunyinya, malah bahaya. Gitu loh. Dan memang nggak semua harus bunyi gitu loh. Oke, kamu pernah keretak diri kamu sendiri? Pernah, bisa. Bisa? Ada gerakan-gerakan yang aku udah kuasain buat ngeretak diri aku sendiri gitu. My back, aku bisa benerin shoulder aku sendiri juga. Yang tadi aku ngelakuin ke kamu tuh, aku bisa ke tembok untuk benerin. Kalau aku bisa olahraga nih, bisa bench press agak berat. Aduh, aku ngerasa sakit gitu kan. Aku bisa klek benerin sendiri gitu. Cuman memang lower back ini nggak bisa. Lower back ini walaupun kita miringin sendiri kayak gitu, kita nggak akan kena titik yang dibutuhin. Jadi kalau untuk lower back memang kita butuh orang yang paham. Tapi aku pernah lower back sendiri kayak rek gitu. Iya itu bisa bunyi, tapi nggak. Tapi bahaya tuh kayaknya ya. Bahaya sih bahaya enggak. Jangan terlalu sering, cuman bahaya enggak. Tapi memang kalau lower back kita bermasalah, butuh orang yang bisa sampai maksimal. Gitu ngasih pressure-nya. Ada hal tersulit nggak saat mengkeretak-keretak orang-orang? Tersulit adalah melihat Nikita. Ada nggak yang kamu keretak-keretak cewek tapi jadinya malah nafsu ke kamu gitu? Gara-gara gila gak? Enggak sih, enggak lah. Kayaknya kan. Kayak gue deh. Mana cuplikan yang di sini ya? Kayak gue deh. Yang aku mau dimakan dikit ya, mau dirasain dikit. Ternyata dia, kayak dessert. Ternyata dia tuh sama godaan tuh nggak ngaruh ya kamu ya? Iya, aku santai banget sih. Aku santai. Tuh keren banget loh, luar biasa tau gak sih? Alhamdulillah, bisa. Itu intinya sih gini loh, kita semua laki-laki itu sama. Yang membedakan tuh pengendalian diri, udah kayak gitu. Bedanya di situ doang. Gitu. Pada dasarnya laki-laki itu pasti ngeliat cewek itu, ya wah apalagi yang seksi, yang cantik gitu. Cuman pengendalian diri untuk gitu loh. Itu sih paling. Terus teman-teman kamu pasti punya teman-teman banyak dong. Terus kamu ketek-ketek cewek-cewek dong. Waktu itu kan kamu lagi happening banget tuh. Hampir semua cewek-cewek artis kamu ketek-ketek. Otomatis kan nempel tuh pas yang kamu lagi gitu kan. Teman kamu ada yang bilang gini, gimana tuh ketempelan? Orang-orang sih kayak, lo kok bisa sih Bim kayak gitu? Ih gila gue kalau jadi lo sih horny banget gitu kan. Apaan sih? Gue gak ke arah situ mikirnya gue. Masa sih bohong? Mereka gak percaya gitu. Bahkan aku gak tahu kamu ingat atau enggak. Yang nyuruh aku keretak kamu is my wife. Oh ya? Iya,
Dia bilang, itu kretek Nikita pasti bagus deh viewsnya, kata dia kayak gitu. Istrinya ternyata ini juga. Tapi maksudnya, karena she trust me, she knows gitu. Aku tuh iya. kretek tuh nggak ada mikir aneh-aneh gitu. Dan aku lebih suka kayak gini. Aku tipe orang yang gini, misalnya nih kamu gemuk nih, ya. Terus kamu ada di ruang lingkup aku. Pasti aku pengen merubah kamu untuk sehat. Yuk olahraga bareng aku yuk. Yuk workout yuk. Nih. Bahkan my wife sister, 2 orang, seminggu 4 kali tuh tiap pagi olahraga di rumah aku. Dan aku bener-bener kayak nurunin 5-7 kilo dari berat badannya biar mereka dapat badan ABG lagi gitu. Nah, aku seneng dengan kayak ngebenerin sesuatu gitu loh. Jadi pada saat aku ketemu kamu gitu, aku udah nggak mikir bentukan apa, aku mikir tuh gimana biar tulangnya rapi, biar dia ngerasa lebih enak. Gitu. Kayak tadi tuh kayak kamu rata itu udah kepuasan buat aku gitu. Aduh, alhamdulillah gitu. Karena kebetulan pas diketek-ketek, akunya juga bermasalah sama tulang. Iya, ya kan? gitu. Kamu kayaknya udah berdoa dari rumah tuh lillahi ta'ala, gue cuma mau kretek-kretek doang gitu. Iya dong, udah harus fokus. Jangan sampai dikunciin. Iya. Jadi awal dia datang ke rumah Bimo tuh aku sempet kepo kan. Yang mana sih istrinya? Kelihatannya, oh cantik juga, pantesan dia nggak bakal berpaling. Alhamdulillah, baik banget baik, my cantik wife. ya kan. Iya. Luar biasa. Sangat pengertian. Nah, kejadian lucu saat kretek abal-abal ada nggak? Apa ya, dulu pernah yang ada yang aku kretek, aku lupa namanya, kentut pas diteken. Tapi cowok sumpah. Pas di muka dong? Enggak. Untungnya kan yang backnya kan, kayak di rumahnya Onsu deh, di rumah Ruben Onsu jadi salah si satu. Ruben Onsu yang bukan, agak gemuk orangnya, agak gemuk, aku lupa sih. Kenta? Iya. Kenta kentut gitu kan, pas digini sih. Kentut gitu, paling itu sih gitu. Nggak ada yang aneh-aneh juga. Dikentutin Kenta. Kalau kretekin aku itu rasanya gimana buat Mas Bimo? Bima. It's actually Bima. Ya menyenangkan because you're a very nice person, very friendly gitu kan. Di balik kadang keliaran kamu itu, kamu baik banget gitu. Itu cuman kelihatannya aja. Kamu tuh termasuk salah satu orang yang ngikutin aku nggak? Aku suka lihat, of course, karena I'm your follower. Oke, berarti kamu lihat nggak perubahan aku? Aku udah 10 bulan, aku berubahnya di mana? Oh banyak. Nah, contohnya? Banyak, your nose, ya kan? Sifatnya, kelakuannya. Oh. Tuh kan, punya abang kayak gini gimana? Tapi kan kemarin kan itu salah satu yang paling signifikan dong. Umur berapa sih umur? Adalah pokoknya. Enggak, maksudnya kalau tuan kamu nggak jadi abang aku. Oh iya sama. Jadi abang aku. Enggak, oke, secara sifat ya, oke. Badan soalnya berubah banget nih, badan berubah banget. Berubahnya lebih apa? Gila sih, aku sampai pas lihat kamu ya, gila ini orang lagi ikut kelas apa nih, kayak rajin banget. Soalnya kan Pilates aku. Kemarin itu pas awal kita kretek, walaupun udah berbentuk masih gelember-gelember. Dikendor ya? Iya kan? Tangan juga, sekarang tight banget. Iya ya? Amazing, that's very good. Jadi bukannya kayak menua, cuman makin muda. Tapi mungkin karena pengaruh, aku udah nggak minum alkohol, aku udah nggak ngerokok. Aku ngerokok ini juga paling seminggu baru ganti gitu. Iya. Mungkin itu pengaruh kali Itu ya? pasti, Tidur teratur definitely aku. pengaruh. Itu definitely pengaruh. Dan ingat, 1 jam olahraga nambah 3 jam hidup kita. Terlepas dari takdir ya, kalau takdir kita tiba-tiba nauzubillah min zalik celakaan atau apa itu. Nah, tapi talking about you, I follow you on Instagram, ngeliat kemarin tuh banyak banget drama episode ya with so many people, you going on live. Wah, maki-maki ini itu fighting gitu kan. Aku yang kayak wow gitu, what a life gitu. Cuman sekarang kok udah tenang nih, udah kalem, udah adem. Dan aku yakin banget dengan kamu kayak gitu, you can channel your energy on something actually more positive, more positive and productive. Iya nggak sih? Betul. And you become a happier person gitu, karena the number one cause, nih aku kasih tau ya, sebab nomor 1 orang menua dan die kematian, itu is because of stress. Gitu, dan stres itu datang dalam berbagai macam hal, entah itu relationship atau stres karena ya banyak masalah gitu kan. Di saat kamu gak banyak masalah pasti kamu lebih tenang, lebih chill, dan makanya I felt your aura juga gitu. Kalau kemarin tuh kayak bola api, sekarang ya kan kayak bola api gitu. Sekarang tuh lebih cool, chill gitu. It's good. Nah, kabar tentang Snowy ya, bener nggak? Snowy. Snowy juga telah tiada kan? Itu meninggalnya kapan sih? Udah mungkin beberapa bulan lalu sih, lalu. Itu kamu kayaknya sedih banget ya, sampai nangis deh. Aku liat IG kamu. Bukan liat IG sih, kayaknya ada di beranda gitu deh. Iya, di YouTube juga kita post Snowy 10 years. Kalau sebelum punya baby, bisa dibilang
dia adalah the closest untuk aku punya anak. Udah kayak anak aku, udah basically. Ngebesarin dia adalah anjing yang selalu dekat sama aku, dan I give full credit ke Snowy, dia yang membuat Golden Family besar gitu. Oke lah, mungkin aku yang manage, tapi it's because of Snowy. Terus tiba-tiba kita lagi pergi dari rumah, kita mau pergi gitu, kita dapat phone call, Snowy udah nggak bergerak. Hah? No, ini nggak masuk akal gitu kan, no, impossible gitu. Muter balik, nggak nyampe 3 menit, Snowy udah di situ, tergeletak, lidahnya udah biru. Sampai aku di situ curiga gitu, ini pasti pada bohong. Aku bilang, please, tolong jujur, ini udah lama ya matinya gitu. Karena lidahnya udah biru, kalau baru mati itu masih pink gitu. Aku udah coba pompa jantungnya gitu kan, tiup ke dalam mulutnya biar dapat oksigen, pompa lagi gitu. Tapi nggak pengaruh karena udah dingin. Ternyata memang takdir dia kena serangan jantung. Anjing tuh ada serangan jantung juga? Sama, mereka bisa kena cancer, mereka bisa kena tumor, mereka bisa kena segala macam termasuk serangan jantung. Jadi pas aku lihat CCTV, dia bener-bener nggak ada masalah, nggak ada kepanasan, bukan heat stroke, masuk dengan gagah, tiba-tiba ada anjing, memang ada 2 yang berantem, dan itu pun udah sering. Jadi kayak bukan, wah ini anjing berantem dia jadi serangan jantung, nggak, udah sering gitu kan. Bahkan hal lebih parah udah sering terjadi, dia aman-aman aja, cuma di saat itu dia gonggong, tiba-tiba dia plek jatuh ke samping. Nah, karakter serangan jantung itu lidahnya biru dan langsung cepet dingin. Jadi kita udah nggak mau bawa ke dokter juga, udah nggak ada gunanya. Udah ada penggantinya Snowy? Anaknya kan banyak gitu. Anjing tuh kalau aku kan lagi pelihara anjing nih. Anjing tuh kalau beranak tuh berapa sih isinya? Kalau pom 2, maksimal 3. Maksimal ya kalau pom ya. Tapi kalau anjing medium ke large, ke extra large kayak golden, pernah aku ada 11 lahirannya. Walaupun karena saking banyaknya, 4 udah mati di rahimnya. Karena udah saking banyaknya, udah ngantri keluar nih. Ketubannya ada yang udah pecah, udah mati di dalam. Jadi pas keluar itu udah kebanjiran ketubannya. Gitu. Cuman yang anak Snowy pertama itu ada 4, Prince B. Sugar Jr. Nah yang sekarang kita lihat bakat kemungkinan ganti dia itu Prince. Jadi beberapa kali diundang ke TV untuk tampil, dilatih juga lebih mudah. Karena nggak semua anjing bisa pinter kayak orang tuanya gitu. Sih. Tadi kamu juga bilang kan, katanya anjing tuh bisa disesar. Yes, bisa. Termasuk your dog itu udah, kalau pom itu lahiran karena anjingku kan kecil-kecil kan. Udah hampir pasti dia nyangkut di dalam. Dibanding nanti dia anaknya mati di dalam, jadi pada saat gini, kamu kawinin dia nih, gitu kan. Ternyata dia hamil, ingat tanggalnya berapa? Nah anjing itu, juga iya kalau nggak salah tuh 58 sampai 60. Terus kalau misalkan aku nggak tahu tiba-tiba dia hamil gimana? Nah, worst case scenario di USG. Nanti dari lingkar kepalanya sama kalau kita manusia USG bisa dilihat kurang lebih umurnya berapa. Gitu. Nah, tapi kalau kamu hafal lebih bagus 58 sampai 62 hari, nanti di antara waktu itu udah langsung disesar buat dikeluarin udah siap. Oh. Gitu. Jadi jangan nanti pas, ih hamil kok nggak keluar udah 3 bulan, udah busuk tuh anak di dalam. Emang hamil, anjing berapa bulan? 2 bulan. Oh 2 bulan? 2 bulan, 58 sampai 62 hari. Oh bukan kayak manusia? Enggak cepat, lebih cepat, iya. Aku baru tahu loh. Iya. Nanti kamu bakal punya cucu tuh, bantuin. Aku udah punya cucu. Anjing. Tapi mendingan miara anjing deh. Bantuin netek lagi, semua ya kan. Daripada miara orang, sumpah ribet. Susunya bisa mastitis juga, tau masih ingat mastitis nggak? Nggak. Pada saat ini susunya nggak keluar, harus bengkak. Oh sama kayak orang juga? Bisa, jadi kan misalnya anaknya 2 tuh, katanya ada 6 atau 8 tuh, harus dipindah-pindahin. Berarti kita peresin juga? Iya. Ya diperesin, kalau udah bengkak harus pakai air hangat sama handuk. Oh, sama dong kayak manusia? Sama. Anjing ada berapa? 8. Banyak ya? Banyak. Suka bisa deh. netein satu rumah. Aku suka deh. Aku tuh nggak tahu apa-apa tentang anjing, cuman aku nggak tahu, aku lagi pengen aja biar anjing. Lucu banget sih, ya. Gila sih. Siapa tuh si Dior, oh my god. Aku lagi dari mikir punya satu nggak ya? Kecil Iya, ya. kita bisa besanan ya kan kalau aku punya kan. Besanan anjing. Aku punya anak cowok, anak kamu cewek. Kita juga tetap bisa besanan. Iya. Cuman aku nggak yakin dia bakal seukuran sama anak cowok kamu, bahaya. Kenapa? Karena kalau nggak salah ya, kalau aku nggak salah lihat ya, si Dior itu teacup yang paling kecil. Aku ngomongin anak aku Arka. Oh ya Allah, aku pikir yang Kamu
kan baru Kan nyambung nggak? Tuh kagak nyambung juga kan itu. baru ngelahirin anak Iya, cewek. iya. Maksud aku jangan besanan Iya, anjing. iya benar, who knows. Iya Amin kan? insya Allah gitu. Iya. Aku berpikir gitu juga kan, punya anak perempuan itu tanggung jawab yang sangat besar. Apalagi dunia kayak sekarang kan. Orang tahu aku pengen punya anak cowok. Sebenarnya buat aku cewek cowok sama aja secara kasih sayang. Nggak mungkin kasih sayang aku berkurang. Iya. Tapi aku yakin akan menjadi sangat sulit untuk seorang ayah untuk Melepas. untuk wanita gitu, untuk cewek, untuk perempuan. Pasti kita was-was. Tahu kalau cowok kan biarin aja dia laki gitu kan. Tuh, kamu aja yang laki aja mikirin kalau punya anak perempuan ada was-was ya kan? Ya iyalah pasti. Aku juga punya anak perempuan. Tapi udah dicoret itu dari kakak. Jangan gitu dong. No. Jangan gitu dong. No. Bener. Jangan, Nggak Sel. percaya. Nakal banget. Aduh jangan dong. Harus Jadi aku harus gimana? anaknya harus sadar sih. Kamu harus sabar dan berdoa. Tapi kamu tahu dong berarti catatan Enggak, gitu. entar lu. Ada yang soal, aku gini kan, aku nggak full ngikutin Iya, kan. tapi gitu kamu kan. tahu ceritanya kan? Ntar lu, aku nggak tahu cerita, cuman ada yang kayak kaca, pecah, terus orang lompat keluar, itu bukan itu ya? Itu dia. Itu Lompat dia. dari sini dari kamarnya. Kenapa dia lompat Nggak sih? tahu padahal aku lagi di Swiss. Aduh, ya ampun, kamu kuncinya di kamar. Enggak dong, aku lagi di Swiss liburan, dia kan bisa keluar dari sini. Iya, ya Allah, ya Cuman ampun. memang mungkin CCTV kali ya, Iya. karena kan kamu lihat setiap sudut rumahku ada Iya. CCTV. Tapi jujur aku nggak tahu karena apa gitu. Aku juga nggak tahu kenapa dia mau pikir dia Rapunzel kali. Iya, ya Allah, sampai berdarah kan nggak salah kan? Harus Dia apa dijahit. yang tahu? Sininya robek panjang. Astagfirullahaladzim, ya Allah nih kita itu kayaknya cobaan kamu. It's Makanya aku juga bingung sebagai orang tua apa yang salah dari aku gitu cara mendidik anak. Aku udah baik mencontohkan yang baik di rumah, aku jadi Iya. seorang ibu, tapi aku nggak ngerti apakah anak perempuan pas mau teenager akan kayak begitu atau gimana? Jadi gini, aku boleh jujur nggak? Sebenarnya banyak orang bilang, oh ibu tuh penting banget, harus spend time sama anak. Tapi the reality, father yang harus spend time sama anak. Father figure ini sangat penting banget. Itulah. Ini yang penting. Ngerti gak sih what I mean? Jadi ternyata, Ngerti gak sih? Terus aku mothernya siapa? nah jadi gini loh, you tried your best as a mother gitu. Hopefully in time dia akan tahu bahwa surga ini buat telapak kaki ibu. Kamu cuma tinggal sabar, berdoa gitu. If that's all you can do. Tapi jangan ada hate please gitu aku kan. enggak sih. Enggak, karena kamu harus sabar. Kan you're a strong woman but you're very loving and kind. Kamu berdoa insya Allah, nanti dia akan sadar, dia akan paham, dan dia akan menyesali itu semua. Tapi for growing up gitu, aku udah research banyak. Oh, anak itu sama perempuan, no. Anak itu mungkin awal-awal netek, yes. Karena waktu itu aku pegang baby aku, nangis terus aku kesel, aku buka baju, ketetein nggak mau. Kan ada tuh. Sumpah, katanya Pak. Sumpah, I swear to God. Gini loh, aku bilang ini kalahnya gue nih. Gue nggak bisa netein nih anak gitu kan. Wah, nangis kencang banget. Udah deh, aku taruh dia dulu tempat tidur, aku buka, aku tempel. Makin marah lagi tuh anak, sayang gitu. Dia ketawa-ketawa. Cuman intinya, ternyata anak itu akan belajar sangat banyak dari bapaknya gitu. Untuk rational, untuk kuat gitu. Jadi, ya gini loh. Tapi kan banyak juga ya anak-anak yang nggak ada figur bapaknya baik-baik aja gitu. Kita nggak tahu. Kita kan nggak tahu the real story. Maksudnya gini loh, kadang kalau gini, kamu ini kan public figure, ya, dilihat oleh banyak orang. Dan apa yang terjadi sampai ke publik. Banyak orang yang kita lihat fine-fine aja, cuman kita nggak tahu di rumahnya seperti apa, keributannya seperti apa, gitu kan. Gitu. Kok jadi curhat tentang aku sih? Kita lanjut aja ke kamu, Bima. Bima sih nama kamu? Bima. Oke. Bima, kasih tips dong memelihara anjing yang good pisan. Yang good pisan. Iya, good pisan. Terus gimana sih cara ngelatih anjing biar jadi pinter? Misalnya kayak berdoa sebelum makan, bangun, Wah, itu mau tidur harus baca doa. Wah, berdoa sebelum makan udah advance ya. Cuman gini. Tangannya tiba-tiba Iya. begini tuh anjing. The very basic banget, oke? Kamu harus paham konsepnya dulu. Jadi anjing ini besar kecil itu adalah hewan berkelompok, pack animals. Dan pack animals ini ada rankingnya, ada tahtanya gitu kan, ada alfanya. Nah kita ini pertama harus bisa di alfanya dia. Jadi bukan kita lihat anjing, oh kita sayang, kita pegang, ini malah kita membuat dia spoiled, manja. Nah caranya adalah dengan mengatur makan. Jadi kalau kita ngelihat hewan yang terdekat dengan mereka adalah serigala. Serigala itu kalau habis mereka hunting bareng, mereka tangkep ini mangsanya, alfanya makan dulu. Semua diem.
tenang. Alfanya akan makan dulu. Dan dia akan mengizinkan yang lain untuk makan. Yang dia nggak izinkan, dia gerengin, dia gigit, dia akan nunggu. Sampai ada sebagian yang akan mendapatkan sisa-sisanya. Nah, konsep ini penting banget. Kenapa? Pada saat kamu ngasih makan, nantinya nih kalau kamu mau dia nurut, nggak bisa sekedar cuma taruh. Jadi, ini makan di tangan kamu nih. Koko saatnya makan nih, misalnya nih. Koko? No. Taruh. Dia mau datang, kita usir, kita tahan dia. Dia akan fight. Dia udah tenang. Oke, Koko. Di situ, you are my alpha. Aku akan nurut sama kamu. Itu step awalnya. Nah, nanti masalah pelatihan, nanti kita bikin vlog, aku ajarin. Kita dengan ngikutin makanan, ngajarin dia sit dulu, ngajarin dia down, ngajarin dia spin, yang simple. Oh, berarti kamu bisa ngajarin anjing juga nih ya? Bisa dong, bisa. Bisa ada tempat penitipan anjing juga di rumah kamu? Jangan, udah anjingku banyak banget, udah 11, kucing 27. Gak kurus ntar. Kenapa kamu gak bikin mini zoo aja sih? Pengen banget, tapi gini, kalaupun aku bikin sesuatu kayak gitu, konsepnya itu mereka harus punya tempat yang luas. Aku nggak suka ngeliat hewan terkurung, dan itu adalah alasan kenapa aku nggak mau melihara burung lagi. Kecuali burung my itu. own. Dia cepet banget dia kalau masalah burung, cepet banget. Aku tuh mau beli, aku mau kerjasama sama orang di Malang, dia mau bikin mini zoo, aku tuh mau bikin juga, kamu mau join? Mau. Serius, tapi kita bikin tempat yang bahagia buat mereka. Jadi gini loh. Malang itu kan dingin. Iya, jadi dingin. Soalnya gini, menurut aku tuh gini. Hewan itu bisa stres gitu loh. Hewan itu bisa muter-muter di tempat yang sama, bisa pusing. Jadi kita harus bikin tempat yang memang nyaman buat mereka. Setidaknya tuh size-nya itu oke gitu. Dulu itu aku suka melihara burung kan, so ngebayangin gini, gila. Ini burung punya sayap. Kalau ditaruh kayak gitu aja stres dia? Sebenarnya stres enggak, tapi kan dia bisa dikeluarin sekali-sekali, ajak main. Terbang gitu. dong! Kan ada terantainya. Nah, sampai itu baru dirantai karena kemarin dibuka sama Arkana terbang. Nah, iya. Nah, kebayang nggak? Dia bisa terbang nih kan? Can you imagine if you were a bird, kamu bakal fly, roam the earth, terus tiba-tiba dia stuck like this. Nah, akhirnya semenjak itu nggak mau pelihara burung lagi. Dan burung yang aku pelihara sekarang, ini salah satu punya Gias, itu bisa bebas di rumah. Kita pelihara dari baby, kita lepas dia di pohon main, saatnya dia masuk kandang lagi. Besok pagi dia lepas lagi, gitu. Nanti kalau rumahku udah jadi, aku kan memang ada hook ya? Di hook, tanah di hook. Aku tuh mau ceritanya mau bikin mini aviary buat burung. Yes. Nanti bantuin ya. Yes. Bener, serius. Yuk, aduh amin, senang banget aku dengarnya. Aku pengen punya burung merak. Keren banget, iya. Dan burung merak itu banyak yang nggak tahu, bisa terbang soalnya, bisa terbang jauh bahkan. Oh ya? Yes. Gitu. Oke. Nah, spill harga hewan yang Bima pelihara paling mahal sampai termurah. Oke, kalau kita ngomong paling murah, kamu jual anjing nggak yang udah beranak-beranak? Ada beberapa dulu aku jual, 25-an waktu itu aku jual. Cuman memang kayaknya jiwa aku bukan buat jiwa breeder, karena sulit melepas hewan. Kalau breeder itu harus lebih kayak ya udahlah ini bisnis gitu ya, walaupun mereka rawat dengan baik. Cuman kalau aku sumpah, aduh melihara hewan dari kecil udah sayang, apalagi kalau kucing nih ada yang mati, itu tuh draining banget. Me and my wife tuh nanti udah ngerawat nih 2 bulan, tiba-tiba ada yang diare, kucing itu ribet, terus tiba-tiba mati. Wah, kita nangis berdua sampai kita berpikir udahlah kita nggak usah breeding lagi. Anjing lebih mudah, tapi anjing tuh bonding banget kayak anak. Makanya anakan Snowy pertama, Prince B. Sugar Junior, kita nggak bisa lepas. Baru pas waktu itu terjadi kecelakaan pernikahan di antara anjing-anjing kita yang tidak kita rencanain, baru kita lepas adopt. Itu pun berat, dan kita bener-bener cari rumah yang bener-bener sayang mau rawat gitu. Sama aku pernah import, sekarang ada rumah Ferrari 100 jutaan ke atas dari Rusia. Iya. Burung? Kucing. Oh, kucing. Iya. Kucing. Malah anjing-anjing aku itu kebanyakan semua dihibah. Kucing itu malah aku beli dari Rusia. Udah biaya importnya mahal, kucingnya juga mahal gitu. Tapi memang itu kucingnya bagus banget sih. Nih belakangan ini kan lagi rame-ramenya dunia politik ya. Oh my god. Kalau Bima lebih suka pasangan yang mana? Honestly, aku nggak ikutin politik. Honestly. Berarti kamu nggak nyoblos nih? Akan. Iya, pinter banget sih nanyanya. Jadi gini, politik itu buat aku, oh my god, it's just so confusing gitu kan. It's so confusing gitu. Tapi
nanti biasanya nih menjelang akhir nih, pas udah tahu nih capresnya siapa, cawapresnya siapa. Kan udah tahu ini sekarang semua. Aku mulai mendalami, mulai lihat perdebatan-perdebatannya gitu. Dulu tuh ya, aku hanya bisa ngomong gini, dulu my favorites dua adalah Prabowo Jokowi. Oke. Iya. Jokowi mungkin lebih on the soft side, Prabowo lebih yang tipe tegas, tapi kayaknya dia itu real gitu. Kadang kan gini, ada kadang orang yang pada saat ditanya itu, dia jawab yang benar, yang baik, karena dia udah tahu. Ada orang yang keluar aja, gitu. Kayak Nikita kan real kan, apa-apa keluar dari dalam diri sendiri, gitu, tanpa harus digimik-gimikin. Nah itu yang aku ngeliat dari misalnya Pak Prabowo. Gitu. Berarti kamu Pak Prabowo nih tahun untuk tahun ini belum tahu, karena bagus-bagus banget. Ada Pak Ganjar, ada Anies. Bagus emang. Ada siapa lagi sih? Pak Prabowo, cuma 3 doang. Prabowo, Anies, Ganjar. Iya 3 itu ya. Ya itu di antara 3 itu. Bagus semua. Pasti dia lebih baik. Tapi kita kata siapa ya kan. Tapi yang akan terbukti pada saat mereka udah jadi presiden Indonesia akan lebih maju nggak nih? Lebih gampang nggak rakyatnya? Itu sih pembuktiannya, bener nggak sih? Tapi kalau misalkan orang yang, udahlah. Iyalah, politik nggak usah lah. Untuk Bimo Aryo, pesan untuk calon pemimpin yang akan menjadi pemimpin Indonesia. Indonesia ini negara yang sangat kaya. Dari dulu pemikiran aku adalah kalau kita bisa mengolah kekayaan kita sendiri, Dubai ini lewat, emas ada, ya kan, tanah kita subur, apalagi sih gitu loh, maksudnya, pokoknya kita nggak usah sebut banyak banget kekayaan alam kita. Kalau kita dapat pemimpin yang bisa berani untuk bisa mengolah dengan cara mungkin meminjam uang dulu untuk alat kita beli dibanding diolah negara lain, insya Allah semua orang kayak Nikita punya Range Rover. Iya nggak sih? Iya nggak Itu sih? hasil dari jualan skincare. Ya, kamu lihat di bawah deh, skincare aku banyak banget. Sumpah bener, aku bercanda. Serius? Iya, serius. Iya. Aku mau mulai jualan juga dong. Udahlah, kamu gak nabul aja lah. Enggak gitu ya? Gila bisa beli Range Rover, aku punya nabul belum bisa beli. Kebanyakan orang bisnis skincare, aku jadi nanti susah jualannya. Punya nabul, keluar duit beli makanannya. Aku pengen punya Range Rover juga, itu my favorite car. Yaudah kamu ngaku aja. Mau nggak istri kamu berbagi? Gak apa-apa deh, kamu lebih sering di rumah pertama. Tetap ada ya, tetap ada ya. Loh, tapi kan di Islam dibolehkan suami punya istri. Diperbolehkan, tapi kayaknya sih aku yang tidak akan sih. Serius. Kamunya nggak mau berbagi gitu ya? Bukan, karena kamunya nggak sanggup. Susah untuk jadi orang yang adil. Oh, kamu takut nggak adil? Aduh, susah banget jadi orang yang adil. Nggak akan tahu kalau belum dicoba. Iya, tapi kan itu juga harus dengan keikhlasan istri. Menurut aku istri aku nggak akan ikhlas. Kalau tiba-tiba istri kamu ikhlas, aku ikhlasan kamu, tapi kamu nikahnya sama Nikita aja gitu. Gila ya, gue masih aja. Gila. Thank you loh, Bim. It was my pleasure Udah datang to ke sini. see you. Thank you so much. I'm so happy seeing you healthy. Semangat selalu ya, sehat selalu. Aku pengen dong main ke rumah kamu. Yes, please let me know pengen kapan. Baby. Bawa anak-anak, kita lihat baby sama anak-anak bisa lihat hewan-hewan aku. Iya. Ya, let me know. Oke, thank you so much. Thank you so much everybody.